Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar bersama tentang di mata kuliah dasar elektronika. Ya, hari ini topik kita tentang bipolar junction transistor. Nah, minggu lalu kita hanya sudah mengenal transistor itu sendiri, ya, transistor. Transistor yang sebenarnya istilah lebih spesifiknya BJT, bipolar junction transistor. Hari ini kita akan membahas tentang power amplifier-nya, ya, penguatan dayanya dari transistor. Ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang memahami kelas dari transistor. Yang berikutnya tentang jenis-jenis kopling terkait dengan kopling itu berarti kan mengantarmukakan, ya, mengkopel, ya, sama seperti kendaraan begitu, mentransmisikan, ya, mengubah dari bentuk sinyal kecil menjadi sinyal besar, atau ya sama seperti kopling misalkan Anda mengenal di kendaraan roda 4 ataupun roda 2 juga ada sebenarnya, ya. Untuk yang motor laki-laki, kopling itu untuk memindah gigi kan, ya. Jadi ketika Anda pindah gigi dari satu ke dua, nah ini tidak bisa langsung berpindah begitu. Nah ini ada yang namanya penjembatan, mengkopel, ya, menghubungkan. Kemudian ada penguat kelas A, bahasan tentang penguat kelas A, penguat kelas B, dan penguat kelas C. Baik, kita mulai dengan kelas kerja dari transistor. Ada beberapa kelas working, ya, transistor itu working class, ya, transistor. Yang pertama kelas A adalah arus kolektor transistor mengalir siklus 360 derajat. Kemudian kelas B, ya, arus kolektor mengalir transistor siklus 180 derajat. Sementara kelas C, ya, ini double, mengalir siklus kurang dari 180 derajat. Sementara untuk kelas D ini hanya berfungsi sebagai saklar saja, ya, saklar saja, on atau off, bekerja pada mode linier, ya. Jadi kelas A ini maksudnya begini, jadi arus kolektor mengalir siklus 360 derajat. Jadi bisa saya gambarkan dulu, mengilustrasikannya seperti ini, ya. Ini inputnya, saya tulis di sini input. Kemudian di sini outputnya begitu, ya. Ini lebih memahami jika kita menggunakan percobaan. Ada sinyal generator dan osiloskop. Tapi ini hanya ilustrasi agar ada mudah menangkap terlebih dahulu, ya. Jadi demikian. Jika ini inputnya ini sinusoida, ya. Nah, Anda anggap aja ini benar, maksudnya benar itu gambarnya bagus ini, ya. Tapi Anda bayangannya ini sudah seperti ini. Maka outputnya, ya, yang dimaksud 360 derajat, maka dia
bisa 360 derajat itu ada di sini. Nah, ya. Jadi ada di sini. Artinya, nah ini pada siklus 360. Nah, jadi ini T. Misalkan ini T 0. Nah, anggap aja ini T0 karena ini periodik pertama ya. Ini periodik pertama. Kemudian ini T1. Nah, demikian. Ini juga sama T6. Ya. Nah, 360 derajat itu demikian. Ini outputnya ini bisa jadi lebih besar kan ya. Namanya penguatan kan. Karena penguatan lebih besar. Hanya saja dia bergeser di sini. Nah, ini dan seterusnya. Ini lebih besar, amplitudonya ini lebih besar ya dibanding amplitudo di inputnya. Nah, amplitudo di sini di outputnya ini lebih besar daripada yang di input. Jika 180 derajat berarti ada di sini. Nah, dari sini yang tadi saya hapus dulu. Nah, berarti ada di sini. Nah, begitu ya, kira-kira ada gambarannya seperti itu. Sementara kelas C itu ada di tentu saja di bawah ya, kurang dari 180 derajat ya, pergeserannya kan gitu. Bergeser kurang dari 180 derajat. Jadi letaknya di mana? Letaknya di antara sini ya. Nah, bisa bergeser di sini, di sini, di sini dan ya, ini nanti dikaitkan dengan pergeseran fasa. Fasa itu berarti apa namanya? Sudut ya, fasa itu sudut. Jadi sudut idealnya kan begini, idealnya kan di sini pada saat mulai ya kan, ini mulai maka di outputnya kan juga sama mulai. Kan begitu, seharusnya kan begitu ya. Saat mulai dia juga harus mulai. Oke, saya kira itu. Kemudian ya kalau saklar switch on switch off ya ini berfungsi sebagai saklar ya, artinya responnya saat saya hapus dulu ini. Oke. Jadi artinya pada saat di sini high ya, ya di sini high. Nah, ini juga harus linear. Nah, mungkin selisih sedikit saja ya. Nah, ada respon tertentu gitu. Nah, ini juga harus sama. Cuma kemampuan arusnya ini bisa lebih besar ya. Kemampuan di sini namanya switching ya, switching karena proses switching. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ya ini tadi ilustrasi dari penguatan. Nah, ini pergeseran secara magnitudenya, ya, besaran arusnya. Nah, ini besar demikian. Kemudian ini kelas A, kemudian kelas B. Kalau tadi secara siklus voltage ya, tegangan, ini arus, kemudian ini kelas C ya, dan ini kelas D tentang saklar. Jadi tetap ada yang namanya arus saturasi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang saturasi, ya, arus saturasi dan tegangan cut off, ya kan? Masih ingat seminggu yang lalu? Oke, materi yang sebelumnya itu kan pembahasannya tentang karakteristik dari transistor. Baik. Nah, ini jenis-jenis kopling.
Kopling ini ada beberapa, yang pertama direct. Direct yaitu berarti penguatan secara DC. Kemudian ada kopling kapasitif. Ini penguatan secara AC, ya, karena transistor itu bisa diperlakukan ada dua ya, sebagai penguat AC maupun penguat DC. Ancun, ya, transformer atau trafo yang tidak di-tuning, tidak ditala, ya. Ini merupakan penguat AC, kemudian unit. Nah, unit transformer merupakan penguat AC pita sempit. Nah, narrow band. Narrow band itu ya bandwidth, ya bandwidth itu kaitannya dengan frekuensi, nah, begitu. Dengan frekuensi. Ya, saya kira itu bisa di googling aja. Ini saya mau mengilustrasikan, nanti khawatir materi kita tidak sampai di selanjutnya. Baik. Oke. Selanjutnya tentang jenis-jenis kopling. Nah, ini secara DC demikian. Ya, ini menggandengkannya, kopling itu berarti penghubungnya, ya, penghubungnya itu demikian. Ini basis, kemudian ini nih yang sama siapa? Yang sama adalah kolektornya. Kolektornya bersama-sama, kemudian ada arus basisnya IP masuk. Nah, itu, di sini tentu saja kan awal di sini kecil, ya, kemudian di sini agak besar begitu. Nah, yang di sini agak besar, nah menjadi besar. Lupa tegangannya sama, betul tegangannya sama, tetapi arusnya yang berbeda, ya. Ini namanya driving kan, driving. Ini direct. Kemudian ya, ini kapasitif, ya, yang tadi dijelaskan tadi untuk AC, maka ada penggandeng secara kapasitif. Nah, sini. Ya, jadi kapasitif itu hubungannya apa? Ya, kapasitif pasti ada kaitannya dengan omega, ya, omega F, kan begitu. Impedansi, ya kan? Anda masih ingat di rangkaian listrik mungkin SC sama dengan seper omega F, ya. Omega dikali C, kan begitu kan? Ya, masih coba saya merefresh lagi, ya. Jadi ini kan kalau minggu lalu, ya, minggu lalu bahwa IB itu kan ada R-nya, ya kan? Nah, kan begini. Ini kan IB. Nah, arus basisnya. Ini kan kita harus punya IB kan? Iya. Nah, IB ini ada voltage, ada PBB, kan begitu. Ya, ini PBB, ini sumber tegangannya, kan begitu. Ya, ini VBB-nya, maka akan terjadi IB karena ada R, ya kan? Ada R, RB ini. Di sini RB, maka mengalirlah IB. Ya. Untuk apa namanya? Untuk AC ini kan DC, ya. Ini kan DC, ya. Berarti kan tegangannya ya segitu aja, kan begitu. Artinya arusnya itu ya sebesar itu saja. Sementara kalau AC, ini kan AC itu XC, ya, saya ingatkan lagi, impedansi kapasitif adalah seper omega C, ya kan? Ada yang masuk saya. Oke. Seper omega C. Nah, omega itu apa? 2πf kan? C-nya berarti kapasitornya. Apa?
nilai kapasitifnya, kapasitansinya. Nah, nanti akan mendapatkan impedansi C. Nah, ini kalau dapat impedansi, ada tegangan, di sini kan ada voltage. Nah, di sini ada VCC, ya kan? Kemudian mengalir ada VCE, gitu ya. Ada VCC, ya, di sini ada VCC, masuk ke dalam apa namanya kapasitor. Nah, ini kan bertegangan ini kan apa namanya sinyal ya, di sini meskipun tegangan nanti karena di drive, nah artinya digerakkan oleh apa namanya arus basis AC. AC itu bisa macam-macam ya, misalkan sinyal suara preamp begitu, preamp sinyal suara kita, mikrofon, nah, dan sebagainya itu kan sinyalnya kan AC sebenarnya kan apa fluktuatif ya, bukan datar begitu, bukan DC ya. Yang memiliki frekuensi kan intinya begitu, memiliki frekuensi. Nah, saat ini masuk di sini memiliki frekuensi, maka ini juga apa BCC-nya di sini juga menghasilkan frekuensi juga ya kan, cuma lebih besar. Nah, tegangan di sini juga AC, maka outputnya juga AC. Oke, kemudian untuk ancun transformer, nah ini bentuk kopling yang lain, ini berupa ada transformernya ya, ada trafonya. Trafo itu kan masih ingat ya, masih ingat trafo itu kan ya bisa step. Trafo itu kan karakteristiknya step up atau step down. Ya, jadi di sini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Tentu saja kalau di dalam kaitan di sini adalah penguat ya, berarti kan menaikkan step up trafo ya, trafo step up. Nah, di sini sinyalnya kan AC toh, sinyalnya inputnya AC, sorry, drive penggeraknya IB-nya ini PBE ini AC. Nah, di sini akan terjadi AC juga, ya, terjadi sinyal AC, ya, sinyal AC bergelombang begitu kan ya. Nah, outputnya juga akan menjadi sinyal AC. Sementara yang di sini tuned ya, tertune berarti apa namanya tersinkron ya, ada karena apa? Karena di sini muncul yang namanya beban induktif. Nah, ini diimbangi dengan beban kapasitif. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini kita mulai bahas tentang penguat kelas A. Jadi di topik penguat kelas A, penyelesaiannya menggunakan 2 beban saluran. Ya, Anda perhatikan, nah, di sini ada C-nya ya, ada kapasitornya, kapasitor fungsi. Di sini sumbernya juga sumber apa ini? Sumber AC kan nih, P ini. Ya, kalau di lab, di laboratorium kita bisa menggunakan apa sinyal generator. Ya, sinyal generator kita bisa menghasilkan generator apa? Misalkan kita ingin generator gigi gergaji, generator segitiga. Apa bedanya segitiga sama gigi gergaji? Nah, mungkin waktu RL ya. Nah, ini saya mengingatkan lagi. Sawtooth atau gigi gergaji. Nah, sinyalnya begini. Ini lurus ya yang nah, sementara kalau segitiga sama seperti sinus, hanya saja dia ini begini. Ya, ini beda ya. Ini garis lurusnya, ini garis lurusnya. Oke. Kita kembali lagi. Ini inputnya bisa macam-macam ya. Inputnya bisa ataupun sinusoida ya, yang melengkung-melengkung itu seperti ombak. Nah,
masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor ini Anda masih ingat tadi, ya di sini memiliki impedansi, ya XC. Ada arus, akhirnya muncul arus IB kan, ya, muncul arus IB, nah, dapatlah IB. Nah, IB ini membuka, ya sama seperti keran. Nah, kerannya bisa naik turun sesuai dengan sinyal inputnya. Nah, ini naik, 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 naik. Nah, ini mulai naik, 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 naik begini kan, nah, seperti keran. Kemudian langsung drop, turun. IB ini apa namanya berfluktuatif ya, naik turun. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya apa namanya pull up, pull down. Ya, ini rangkaian pull up atau pull down. Jadi menambah. Ini nama R di sini menambah apa? Menambah tegangan, ya, menambah tegangan dasar. Karena ini prinsipnya adalah pembagi tegangan, ya kan? Kalau ini saya hapus ya, hapusnya. Nah, ini saya tutup dulu dengan warna putih. Ya, ya. Jika tidak ada seperti ini kan sama seperti pembagi tegangan, ya kan? Ya, di sini ada tegangan DC. Ya, di sini ada tegangan DC. Di sini ada tegangan DC. Ini, oh, warnanya putih. Nah, ya, di sini ada tegangan DC, ya, ada tegangan DC. Ini kan sama seperti ini. Nah, fungsi ini ya Vin ini ada di sini, ada di sini Vin-nya. Nah, di sini ini namanya pull up ya, pembagi tegangan. Ya, di sini R1 ini sebagai pull up, menambah ya, menaikkan tegangannya, pull up. Kalau yang di bawahnya ini namanya pull down. Ya, yang di bawahnya ini namanya pull down. Nah, pull down ini untuk memastikan bahwa kalau nol, kalau zero ya, nol volt itu benar-benar nol. Nah, ini Anda pakai nanti misalkan di pemanfaatannya ya, di pemanfaatnya ketika Anda di microcontroller, di apa namanya, di apa ya mikroprosesor dan lain sebagainya. Proses input ini kan ada kadang mengambang. Ya, proses input ini mengambang, Anda harus mengambangnya kemana? Loh, Pak, kalau nol itu tidak bisa nol, 0, sekian. Nah, berarti Anda butuh yang namanya pull down untuk ini. Tapi, Pak, ini tidak bisa mencapai 5 volt kalau satu. Kalau nol ya bisa, nol benar-benar nol. Kalau 5 itu hanya 3, sekian. Wah, artinya ini kalau seharusnya kan 5 volt itu dia dianggap sebagai nanti sebagai logika positif ya, logika satu ya. Nah, maka di sini Anda harus membutuhkan yang namanya pull up. Ini namanya pull up. Jadi agar apa? Agar mencapai 5 volt. Nah, ketika Anda input, kasih input 3, sekian, nah ditambah sama dari sini, ditambah dari atas, nah hasilnya jadi 5 volt. Jadi benar-benar logikanya satu, begitu ya, logikanya satu. Nah, itu jadi nanti dianalisa, ketika dianalisa sebarangnya. Nah, ini sudah saya kasih input, tapi mengapa ketika tidak bisa memberi logika high ataupun tidak benar-benar low, nah, begitu ya. Oke, ini tambahan pengetahuan ya. Oke, saya hapus dulu ini keterangannya ini. Ya,
Ya ini tadi ya, ini IB-nya. Baik. Jadi tadi inputnya sudah. Nah, ini inputnya, kemudian di sini ada apa namanya, pull up dan pull down masuk ke dalam transistor. Nah, transistor di sini beban RC, di sini RC-nya. Nah, kemudian di sini ada RE. Nah, jadi di sini yang sebenarnya beban ada di sini, ya. Jadi ketika apa namanya, ketika nol, ya ini tidak ada input ya, tidak ada input, apa yang terjadi? Ketika tidak ada input ya, ini benar-benar tidak ada input, nol, ya kan? Ketika nol tidak ada frekuensi, maka ini apakah tembus? Ya ini tidak tembus kan? Ini kan kopling kan, ini kan AC, tidak ada frekuensi ya. Ketika tidak ada frekuensi maka ini apa namanya, seperti seperti palang pintu begitu. Nah, tapi begitu ini memiliki input berfrekuensi naik turun begitu ya, ada frekuensinya, ini nanti baru bisa masuk ke sini, ya kan? Jadi di sini terjadi frekuensi fluktuatif dari arus. Ini kan menjadi bercabang ya. Ada yang masuk ke bawah, ada yang ke samping, ke beban, ya kan? Nah, yang ke bawah inilah yang memancing yang berfrekuensi, otomatis ini kan naik turun toh, high flow kan? Ya bukan high flow tapi sinusoid dan sinusoida misalkan. Ya, menjadi sinusoida. Otomatis yang di sini juga ikut sinusoida. Ya. Jadi begitu. Oke. Nah, berikutnya ini penguat kelas A. Nah, ini berkaitan dengan grafik dari saluran beban AC. IC pada saat saturasi sama dengan VCC dibagi RC ditambah RE, ya. Ya jelas ini kan pembagi tegangan saja. Karena di sini RC Anda kita lihat rangkaian sebelumnya, RC sama RC sama dengan RE. Nah, ini kalau Anda tutup daerah ini Anda tutup. Nah, ini ya, anggap aja sini. Jangan don't care ya. Jangan perhatikan ini kan arusnya kan ini dah. Arus yang terjadi RC ditambah RE, betul kan? IC itu loh. IC bagaimana menuju ground itu kan dari VCC dibagi RC ditambah RE. Jadi arus itu kan yang lewat ke karena. Ya, paham ya? Oke. Ini Nah, ini berkaitan dengan jika sinyal besar ya, operasi pada sinyal besar, titik Q berada di tengah jalur beban DC, sinyal tidak dapat menggunakan semua jalur beban AC tanpa pemotongan, tanpa clipping ya, tanpa dipotong. PPP lebih kecil dari VCC, peak to peak output ya, PPP sama dengan 2 MP, MPP sama dengan I seki kali RC ya, hambatan apa namanya, hambatan pada C atau tegangan CE kaki ya, mana yang lebih kecil ya, mana yang lebih kecil MP-nya. Ini kaitannya dengan outputnya ya, daya outputnya PPP kuadrat dibagi 8 RL. Efisiensi dari penguat kelas A, daya DC yang disuplai ke penguat adalah VCC dikali IDC, ya, arus DC-nya. Efisiensinya Pout dibagi PDC dikali 100%. Efisiensi maksimum untuk penguat kelas A dengan resistansi kolektor DC dan resistansinya terpisah adalah sebesar 25%. Kelas A biasanya tidak dipakai pada saat daya watt yang dibutuhkan
kan. Jadi kalau apa namanya mau mencari daya itu apa sih? P sama dengan I kali P kan ya. Nah, jadi kalau mencari itu mendapatkan kemampuan itu, maka kelas A ini bukan pilihan. Baik. Kita masuk ke kelas B. Penguat kelas B ya. Kelas B amplifier, kelas B kelas ya. Pada input setengah siklus positif, Q1 aktif ya. Jadi ini menggunakan kopling trafo ya. Trafo ini kan ada sinyal ya, sinyal di sini. Ketika sinyal positif maka di gulungan sekundernya kan juga ikut positif pada titik gulungan yang sama ya. Ini ada aturannya kan, kata aturan teknik menggulungnya ya. Satu titik berarti ini titik ini sama. Nah, ada yang titiknya berkebalikan gitu. Oke. Pada saat Vin positif, maka di P primernya positif, maka tegangan pada sekunder trafo ini juga positif. Nah, pada saat di sini positif, maka di sini yang buka kan? Ya, di sini yang buka, di sini ada VCC, maka VCC itu mengalir, ya. Arus DC itu mengalir ke sini. Nah, begitu. Siklus berikutnya pada saat ini jadi negatif, ini jadi positif, otomatis kan ini negatif, ya kan? Yang ininya kan jadi positif. Tetapi yang di sini apa namanya negatif, ini positif. Maka yang mengalir mana? Yang mengalir dari sini. Ya, ini mengalir, ya ini menjadi positif, ya kan? Ini menjadi positif. Nah, positif ini membuka transistor Q2. Ya, kalau negatif ya saat siklus berikut. Oh, di keterangan berikutnya ini nih. Nah, ini ya ini penjelasannya di berikutnya. Jadi ketika di sini positif, maka yang buka di Q2, Q2-nya yang aktif, ya kan? Ya, jadi mengalir dari PCC di sini mengalir. Jadi gantian. Nah, ini model penguat kelas B. Dayanya ya dayanya 70, efisiensinya bisa lebih besar kan begitu. Ini kalau mau mencari daya pakai kelas B bisa mencapai 78,5%. Ya, beda dengan kelas A tadi kan. Setiap transistor berjalan selama setengah siklus, tidak ada bias sehingga setiap transistor terputus tanpa sinyal input. Trafo berukuran besar dan mahal, ya memang ada kompensasi, ya kan. Ini biasanya digunakan pada apa namanya penguat suara ya, amplifier suara-suara begitu ya. Sound system. Trafo dapat dihilangkan, ya bisa menggunakan metode lain, kan transistor daya. Oke, masuk ke kelas B, penguat kelas B. Nah, di penguat kelas B, di sini memang orientasinya tetap AC ya, tetap AC, di sini AC, Anda perhatikan inputnya AC, Vin-nya dari gambar simbol generatornya ini, generator AC, kemudian ada namanya koplingnya berupa kapasitor, nah ini ditambah, ini fungsinya apa tadi ini? Ini fungsinya resistor ini namanya pull down, ya, pull down. Jadi apa namanya? Ya membuang ke apa memberi ground, memberi nilai ground yang pasti. Nah, pastinya berapa pada nilai tergantung pada RB-nya ini yang dibagi berapa. Baik, ini bebannya ya, di bebannya di sini, kemudian di sini koplingnya, ya. Ini penguat kelas C. Maka FR sama dengan ya 1/2 pi akar LC. Nah, jadi pengaruhnya dari L sama
C, ini penguat kelas C. Ya, jadi frekuensinya itu di sini. Nah, maka terjadi amplitudo maksimum ya, pada saat FR-nya ini tercapai, frekuensi R-nya ini tercapai. Ini gambaran dari penguat kelas C. Penguat kelas C untuk beban saluran DC dan AC, bisa juga DC, bisa juga AC. Ya, di sini arus saturasinya PCC dibagi RC, sementara di sini tegangan cut off-nya. Penguat kelas C ya pada clamping negatif di basis menyebabkan arus kolektor mengalir dalam pulsa yang singkat. Nah, perhatikan di sini, ini ada VP ya, ada VP, ada plus. Ya, asalnya kan generatornya ini plus VP min VP. Begitu masuk di sini ya, ada proses clamping, pemotongan, di-clamp. Ya, dipotong, maka yang dipotong kemana? Ini clamping negatif, pull down ya, ada pull down-nya. Jadi dia bergeser ke bawah. Nah, bergeser ke bawah, maka arus kolektor mengalir pada pulsa singkat sesaat saja. Ini rumusan dari formula kelas C. QL, ya ini bandwidth-nya ya, bandwidth adalah F2 dikurangi F1 untuk induktor, kemudian RP, Q-nya faktor dengan titik L, quiet ya diemnya, faktor kerjanya, L sama dengan XL dibagi RS. Siklus kerja dari sudut konduksi, ya. Jadi ini besarnya D sama dengan W dibagi T atau Pi dibagi 360 derajat. Ya, ini untuk theta sama dengan 180 derajat dan theta sama dengan 90 derajat. Efek dari sudut konduksi dalam penguat kelas C, ya, jadi ini hubungan antara daya terhadap theta-nya, masanya. Kemudian ini hubungan antara arus DC terhadap theta, sementara yang di sini efisiensi terhadap theta. Derating faktor atau faktor penurunan. Daya perangkat menghasilkan panas. Ya, jadi sudah pasti, sudah jelas bahwa semakin arus yang dipakai ya, terpakai, maka semakin arus makin deras ya begitu, maka makin panas kan. Ilustrasinya sama seperti jalan raya. Jalan raya semakin banyak arus itu berarti makin banyak mobil yang lewat ya, maka jalan tersebut kan juga semakin panas, terjadi gesekan secara fisiknya kan begitu. Nah, seperti itu, gesekannya makin besar. Anda bandingkan dengan jalan di pedesaan ya begitu. Ya, meski tidak ada ya jalan itu tidak lalu lintasnya ya ada satu, kemudian nanti 10 menit baru ada lagi dan seterusnya. Itu akan hasil hasil panasnya itu tidak sama dengan jalan yang besar. Nah, pada transistor tertentu, ini Anda bisa lihat begitu ya. Ini saya coba gambarkan ini misalnya. Ada yang namanya heat sink ya, meredam panas. Ini ada lingkaran. Lingkaran ini
gunanya untuk menghubungkan sekrup. Ya, transistor daya itu biasanya bentuknya gini. Ada juga yang bentuknya seperti jengkol. Nah, Anda tahu buah jengkol ya? Seperti topi begitu. Kalau orang bilangnya transistor jengkol. Nah, bodinya logam semua kan gitu. Ya, tujuannya apa? Ini nanti dihubungkan ke heatsink ya. Ini ada skrupnya, nanti kita hubungkan dengan skrup, di skrup gitu ya, diklem. Nah, ini sama, ini juga ini dihubungkan dengan skrup. Nah, nanti heatsinknya yang biasanya ada yang besar bersama-sama, ada yang cuma single, satu transistor ini diberi heatsink begitu. Ya, kalau ilustrasinya ya seperti ini. Nah, diberi heatsink begini, kan ada sirip-siripnya ya, heatsink itu kan ya. Nah, ini ada sirip-sirip begini kan ya. Nah, nanti di sini ada lubangnya di skrup. Nah, kalau yang ini juga sama sebenarnya. Anda membeli tambahan yang namanya heatsink. Sink itu kan berarti sink itu meredam atau membenamkan panas. Jadi panasnya itu dibuang ke ini, pendingin. Gitu. Daya maksimum rating bagus sampai dengan 25 derajat. Penurunan rating ini delta P, kemudian derating faktor yaitu D, hubungannya dengan daya atau watt per derajat Celcius. Temperatur ambien, ya, suhu ambang, ini namanya simbolnya TA, delta P sama dengan, ini delta ya, derating faktor dikali TA, kurangi 25. Oke. Baik, saya lanjutkan ke, ya itu tadi ternyata slide kita yang terakhir. Hari ini amplifier kita sudah bahas kelas A, kelas B, kelas C. Nah, materi ini nanti akan diunggah di channel kita, Dasar Elektronika. Silakan bagi yang bisa mengikuti, bisa ditonton kembali. Atau nanti tadi yang terlambat bisa melihat dari awal. Silahkan bertanya, mungkin saya mau buka pertanyaan bagi Anda mungkin belum jelas. Oke, silahkan. Ada pertanyaan mungkin dari Anda mungkin. Untuk sementara Pak, belum ada Pak. Belum ada. Ini yang hadir di sini ada Ibertus, Surya, Ivan, Ya. Airu. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Mungkin dikaji kembali, dibaca lagi, dipahami. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di YouTube ataupun di grup WhatsApp. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.